Sampurasun ka dulur-dulur sadayana ngawaler tinu inbox sareng WA pangintennya aya nu naroskeun apa itu karinding dan apa itu filosofi karinding. Di sini saya akan menjelaskan versi saya sendiri. Kita berkesenian dulu ya. Apa itu karinding? Dan bagaimana itu membuat karinding? Kita fokus ke tutorial membuat karinding saja ya. Kalau masalah filosofi terlalu panjang lebar. Karena ada beberapa versi dari beberapa generasi atau keturunan yang berbeda, tapi itu tetap satu tujuan. Nah, saya akan membahas bagaimana membuat karinding secara teori atau apa itu karinding. Untuk dasar, karinding adalah alat musik. Alat musik tradisional dari Jawa Barat. Bagaimana katanya membuat karinding? Mungkin ada video-video membuat atau tutorial membuat karinding di YouTube saya pribadi. Dan bagaimana ukuran dari sarigsig sampai cecet kucing atau jarumnya. Kalau jarum itu bebas, membuat jarum bebas. Mau tebal, mau tipis, itu silakan. Terus ukuran pun bebas, asalkan ini menurut pengalaman saya, asalkan ukuran sarigsig ini yang disebut sarigsig, bagian sini, dan ini jarum atau cecet kucing. Ukurannya ada perbedaan. Sarigsig itu lebih panjang dibanding cecet kucing atau jarum. Misalkan ini versi saya, sarigsignya ini ukurannya 3 jari, kurang lebih 3 jari, dan cecet kucingnya itu kurang lebih 2 jari. Nah, terus bandul pemukul itu biasanya lebih tipis daripada bandul tengah. Nah, terus setebal apakah, ada pertanyaan, setebal apakah sarigsig ini bagian sini? Jadi tidak ada ukuran tertentu ya, atau tidak ada ukuran tertentu. Itu tergantung kebutuhan. Misalkan ini kurang lebih beberapa mili. Yang penting
eh, bagaimana selera kita membuat karinding, atau tergantung apa yang dibutuhkan eh, dari karinding tersebut. Misalkan kita membutuhkan nada A atau F atau C atau D, itu ada eh, ukuran tertentu. Yang penting begini, untuk pemula atau yang masih belajar seperti saya, eh, yang penting ini ketebalan ini ada kelenturan ketika dipukul. Nah, dipukul seperti ini ada getaran, menghasilkan getaran. Nah, seperti ini. Jika kurang getarannya kurang, kita bisa mempertipis. Nah, mempertipis. Semakin tipis semakin besar getarannya, dan tapi menjadi melambat gitu kan. Melambat, dan itu identik biasanya menghasilkan nada dasar B. Biasanya itu menurut pengalaman saya. Dan bambu apa katanya yang cocok untuk membuat karinding? Kalau masalah bambu, biasanya saya pakai bambu gombong, kalau Sundanya awi gombong gitu kan. Kenapa harus awi gombong? Itu kelenturannya agak berbeda dengan bambu-bambu biasa. Ada kelebihannya kalau buat karinding. Sebenarnya sih kalau membuat karinding itu sekarang zaman modern gitu kan. Zaman modern ternyata karinding itu bisa dibuat dari bahan fiber atau plastik ataupun dari bahan logam. Nah, itu. Tapi yang lebih ekonomis dan mungkin gampang dicari, kalau dulu gampang dicari, kalau sekarang aduh susah. Banyak penebangan liar di hutan-hutan, kadang di kebun-kebun pun banyak penebangan liar lah. Jadi apa kelebihan dari awi gombong tersebut? Pertama, kelenturannya itu enak lah gitu kan, beda dengan bambu-bambu yang lain. Terus kalau bambu lain sebenarnya bisa bambu tali, bambu haur, atau itu lebih haur lebih lebih mantap sebenarnya. Cuman prosesnya bambu haur itu jarang-jarang ada yang lurus gitu kan, bengkok-bengkok. Tapi sebenarnya tidak apa-apa sih, tidak apa-apa. Bengkok pun nggak jadi masalah, soalnya ketika eh, pembentukan karinding itu, kalaupun bengkok dia akan menuruti serat serat bambu tersebut gitu kan. Awi gombong ketika sudah kering, nah getarannya itu tetap dia akan balik lagi sejajar. Dan kata orang Sunda bilang ente peruh gitu kan, ente peruh. Saya membuat salah satu karinding dari bahan awi tali. Nah, kalau awi tali seperti ini, nah
Jadi nggak balik lagi seperti ini, lama gitu kan baliknya jadi telat. Nah, jadi seperti ini yang disebut peruh gitu kan. Kalau sudah gini gini terus, kecuali kita balikin lagi gitu. Kalau bambu gombong kita beginikan, nah dia tetap sejajar begitu. Mungkin untuk kali ini cukup sementara, sampai sini dulu. Mudah-mudahan eh, ini bermanfaat buat rekan-rekan yang mau belajar, dan sebetulnya saya pun masih belajar. Dan jikalau ada rekan-rekan yang ingin belajar bareng bersama kita, ada sebuah saung yang namanya saung karinding, khusus untuk belajar bareng, workshop, atau belajar memainkan bareng lah. Kita sama-sama belajar. Bagi rekan-rekan yang peduli, yang masih peduli, maaf, yang masih peduli atau mau melestarikan warisan dari leluhur kita Karinding, kami tunggu di Kabupaten Cileunyi. Nah, di sana kita ada sasaungan, dan alhamdulillah warga di sana mendukung kami. Untuk sementara sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sag.